Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Jadi kali ini saya akan mengisahkan tentang perjalanan orang yang masuk ke dunia lain ya. Jadi ceritanya orang tersebut mencari kotoran kelelawar atau tai kelelawar digunakan untuk dipakai untuk pupuk tembakau, dan akhirnya dia tersesat sampai ke Gunung Lawu ya. Jadi keluarga yang di rumah dikira keluarganya tersebut sudah meninggal dunia, dan seperti ini ceritanya. Sebelum saya melanjutkan cerita ini, saya akan menceritakan tempat orang tersebut mencari tai kelelawar atau kotoran kelelawar yang dipakai untuk pupuk tembakau ya. Jadi tempatnya itu di Gua Kusumo. Kalau sekarang banyak yang menyebutkan namanya Gua Putri Kusumo atau Gua Sahal. Jadi kalau Gua Putri Kusumo saya nanti akan menceritakan ulang kembali ya. Sebenarnya saya sudah menceritakan atau review ke tempat gua tersebut ya. Kalau Gua Sahal itu dipakai oleh Mbah Sahal dari Pondok Gontor waktu diburu oleh PKI pada zaman dahulu. Saya juga pernah menceritakan sampai menelusuri ke gua tersebut. Jadi guanya itu terletak di Desa Suren, Kecamatan Larak, Kabupaten Ponorogo. Atau dari kisah nyata menurut narasumber nenek saya dulu atau orang-orang dulu ya. Cerita ini sebenarnya sudah lama, tapi saya akan mengisahkan kembali supaya dijadikan pelajaran buat teman-teman untuk di era modern sekarang ini ya. Jadi seperti ini kisahnya. Kisahnya di tahun 1905 diperkirakan antara tahun tersebut. Waktu itu ada seorang petani itu berpetani tembakau ya. Jadi karena biasanya dikasih pupuk kandang dan lain-lainnya, jadi kalau lebih bagus ya sebenarnya kalau tembakau itu dikasih pupuk tai kelelawar atau kotoran kelelawar. Nah, alhasil orang tersebut mencari tai kelelawar ke Gua Kusumo ya, ke dalam Gua Kusumo, dan di dalam pintu gua itu sebenarnya sudah mendapatkan hasil yang banyak. Dan kemudian di minggu berikutnya orang tersebut mencari tai kelelawar lagi, masuk lebih dalam lagi dan mendapatkan hasil yang lumayan agak banyak. Di minggu ketiga ini masih penasaran, mencari ke dalam, agak dalam sekitar 50 meter ya. Ceritanya seperti itu, mencari kedalaman sekitar 50 meter. Akhirnya tidak pulang-pulang sampai 4 bulan. Nah, saya akan menceritakan pengalaman yang dialami oleh bapak tersebut sampai tembus ke Gunung Lawu. Itu menurut cerita konon zaman dahulu ya. Cerita dari turun temurun sampai diturunkan ceritanya ke saya ya. Jadi setelah memasuki ke dalam gua tersebut sekitar 40 atau 50 meter, orang tersebut sudah merasa bukan di dalam gua. Jadi sudah memasuki desa-desa sampai ke kota-kota. Jadi perjalanannya memasuki ke dalam kota itu merasa banyak atau dokar dan lain-lainnya waktu itu ya. Perasaannya dia itu pada di tahun tersebut belum ada sepeda motor ya. Sepeda motor itu kalau dulu tahun segitu biasanya yang dipakai oleh orang Jepang ya. Sepeda motor seperti mobil hansip itu riwa-riwi karena memasuki sebuah kota yang benar-benar megah dan ramai banget. Dan bapak tersebut merasa kelaparan, tapi sudah merasa ini sudah bukan di alam saya, ceritanya tersebut ya. Jadi banyak sekali orang penjual di pinggir jalan itu menawari makanan dan minuman ya, tapi bapak tersebut menolak karena dia waktu itu sudah sadar kalau dia sudah masuki alam gaib ya. Terus dia terus berjalan, perasaannya dia itu sudah berhari-hari ya, berhari-hari siang dan malam melakukan perjalanan di dalam kota tersebut. Jadi padahal waktu di tahun segitu Ponorogo itu masih seperti hutan belantara ya, ada delman lewat aja sudah bagus itu ya. Tapi perasaannya dia di kota tersebut itu sudah sangat ramai banget ya.
Jadi saya akan menceritakan cerita ini bukan cerita karangan saya sendiri, ini cerita turun-temurun yang saya dapat dari nenek saya atau orang-orang yang dahulu yang menceritakan kepada saya. Setelah melakukan perjalanan jauh, akhirnya di situ dia ketemu seseorang untuk memberikan pesan. Seseorang dengan pakaian Warok Ponorogo ketemu menceritakan kepada bapak tersebut, "Pak D, nanti kalau di jalan ini lurus terus ya, jangan belok-belok. Kalau ditawari makanan atau minuman kepada siapapun jangan dimakan. Ini tak kasih bekal ya." Jadi dikasih bekal makanan itu seperti buah-buahan yang saya lupa menyebutnya ya lur ya, namanya buah durian. Buahnya itu berduri tapi buahnya kecil-kecil seperti anggur itu, tapi kecil banget, cuma dikasih itu untuk bekal. Disuruh jalan, katanya nanti sampean 3 hari 3 malam sudah nyampe ke ujung sana katanya. Mendapat pesan dari seorang orang berpakaian reok Ponorogo, kalau orang zaman dulu menyebutnya orang warok ya, orang warok atau ya seperti itu. Ketemu dengan orang warok berpakaian pakai ciri khas pakaian Ponorogo seperti itu ya. Akhirnya di dalam perjalanan dia sudah merasa haus, sudah lapar. Jadi dia tidak punya uang untuk membeli, tapi dia membawa bekal itu, tapi masih terasa lapar banget katanya. Jadi dia itu waktu ditawari minuman, makanan, ada dawet, ada soto dan lain-lainnya itu merasa tertarik ya. Tapi dia masih teringat dengan pesan-pesan gurunya dahulu, kalau memasuki alam gaib jangan pernah menerima makanan dan minuman ya, seperti itu. Dan juga mendapat pesan dari Warok, disuruh jalan terus, jangan sampai memakan minuman ya, disuruh makan dari bekal itu, katanya selama 3 hari 3 malam akan tembus ke ujung. Jadi dalam perjalanan itu perasaan dia, ini cerita dari nenek saya dulu dan juga orang-orang dulu ya, perasaannya itu sudah, kota itu sudah gemerlap lampunya meriah, sudah benar-benar kota modern. Padahal waktu di tahun itu di Ponorogo belum masuk listrik, masih menggunakan lampu damar atau lampu minyak zaman dulu, atau lampu jarak ya waktu itu. Waktu kecil aja itu belum ada listrik ya, di tahun 80-an listrik belum masuk ke kampung saya. Dan akhirnya setelah melakukan perjalanan, perasaannya sudah sampai 2 hari 2 malam itu dia bener-bener lapar dan tidak bisa dipertahankan lagi, pengen makan. Tapi saya stop dulu ceritanya sampai di sini. Saya akan menceritakan orang yang mencari di rumah. Di rumah itu sudah kalang kabut karena sudah hilang sekitar 40 hari ya. Jadi di rumah itu hilang 7 hari itu sudah dianggap sudah meninggal atau sudah merasa mungkin diterkam harimau. Karena waktu itu di tahun 80-an aja di Gua Kusumo itu terkena dengan harimau gundul. Harimau gundul itu harimau yang sudah tua, sudah bulu-bulunya sudah tidak ada ya. Konon banyak sekali orang yang melakukan perjalanan dari jalan raya Kecamatan Plarak ke Kecamatan Pulung itu masih banyak yang melihat ya. Itu ada harimau gundul. Jadi diperkirakan di tahun 1905 itu, waktu itu merasa keluarganya itu sudah dimakan harimau. Jadi di rumah itu sudah dilakukan selamatan 7 hari dan 40 hari ya. Dan ini cerita, saya akan melanjutkan ceritanya. Bapak tersebut itu ya, waktu di perjalanan di alam gaib itu juga setiap dia lapar, dia mencium bau apem atau serundeng. Jadi waktu itu, waktu selamatan 7 hari dan 40 hari itu juga merasakan mencium bau serundeng dan juga bau apem. Dia masih juga menciumnya. Dan akhirnya setelah 3 hari, akhirnya bapak tersebut sampailah ke tempat tujuan dan tidak dikira-kira, dan tiba-tiba aja muncul di puncak Gunung Lawu. Ini kisah
nyata yang diceritakan ke saya oleh orang-orang dulu kepada saya ya. Jadi sebenarnya cerita ini banyak sekali orang yang tidak tahu kalau memang benar-benar tidak orang tersebut menyukai cerita atau sejarah-sejarah zaman dulu. Contohnya asal usul desa A, asal usul desa B. Kalau tidak benar-benar menyukai cerita-cerita zaman dulu, banyak orang tidak tahu ya. Karena memang saya itu sangat menyukai sejarah. Contohnya seperti asal usul Kabupaten Ponorogo, asal usul Desa Mlara, asal usul Desa Suren, asal usul Desa Gunting, asal usul Gua Kusumo. Kenapa gua tersebut dinamakan Gua Kusumo? Saya berjuang sendirian mencari penelusuran kenapa dinamakan Putri Kusumo dan siapakah Putri Kusumo tersebut. Nah, mungkin banyak teman-teman banyak yang tidak tahu ya. Nanti saya akan melanjutkan kisahnya di lain waktu ya. Seperti itu ya. Memang saya sangat menyukai sejarah-sejarah. Saya sangat menyukai ya, dimanapun saya berada, walaupun saya di Bali, di Sumatera, dan di Jakarta, saya tetap menelusuri jejak sejarah itu. Dan belum pernah saya ceritakan ke media sosial lainnya ya. Masih beberapa video yang sudah saya ceritakan. Akhirnya saya lanjutkan ya. Akhirnya bapak tersebut kaget bener-bener di puncak Gunung Lawu. Waktu itu sepi banget, tidak ada orang, bener-bener di puncak Gunung Lawu. Dan akhirnya setelah di situ seharian cuma makan buah yang dikasih oleh warok tersebut, akhirnya itu ketemu orang yang mencari burung, itu orang Magetan Jawa Timur. Akhirnya diturunkan, dibawa pulang, terus kemudian sampai disuruh nginep di rumahnya, kemudian di esok harinya diantar ke Ponorogo ya, diantar ke Ponorogo. Akhirnya orang tersebut diantar ke Ponorogo, dipulangkan, dan otomatis orang yang di Ponorogo tersebut atau keluarganya tersebut itu nangis teriak-teriak karena sudah tidak menyangka, dikira sudah meninggal dunia. Tapi ini bener-bener ajaib ya. Memang saya sangat percaya kita berada di dua sisi ya, di kasat mata dan dunia nyata yang kita sekarang ini ya. Ini sebenarnya saya seandainya di kiri saya ada makhluk lain kasat mata itu berdiri nonton saya membuat video juga bisa ya, seperti itu ya. Jadi ini bener-bener kisah petani tembakau mencari kotoran kelelawar sampai akhirnya kesasar ke Gunung Lawu ya. Jadi perasaannya itu tidak sampai satu malam ya, tidak sampai satu malam perasaannya. Jadi perasaannya itu sekitar cuma 3 hari 3 malam ya, 3 hari perasaannya dia, 3 hari 3 malam, tapi di dunia nyata sudah 4 bulan, sudah 4 bulan ya. Itu sudah dianggap meninggal dunia, dan keluarganya dan warga tersebut mengira itu sang petani tembakau itu dikira sudah dimakan harimau, karena di situ itu terkenal dengan macan gundil ya, sering menyeberang, namanya di Tanjakan Lemah Putih, itu di Jalan Raya Mlara Pulung ya, tepatnya seperti itu. Memang saya sedikit cerita ini mungkin bagi anak-anak muda mungkin agak kelihatan agak konyol ya, tidak mungkin ini kisah nyata di tahun sangat jauh dulu ya, sebelum kita ada, bener-bener kisah nyata di zaman dulu ya, seperti itu. Dan guanya juga masih ada, dan saya juga menelusuri gua tersebut, mulai kisah Kiai Sahal berlari diburu PKI waktu para santri-santri diburu, akhirnya lari ke dalam Gua Kusumo dan tersembunyi di situ ya. Dan cerita agak jauh lagi, itu gua tersebut dipakai oleh Putri Kusumo ya. Kalau waktu Putri Kusumo waktu keluar dari gua tersebut, nenek saya masih jelas melihat dengan jelas ya, dan juga bisa menceritakan dengan gamblang ya, seperti itu ya. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu saya akan menceritakan kisah Putri Kusumo gua bertapa di Ponorogo ya. Ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu mensupport channel Pegawai Medsos. Terima kasih.